Negeri ini sungguh menyimpan banyak cerita. Ya, Desa Sedinginan. Terkadang cerita unik, terkadang pula cerita bernilai sejarah yang sangat tinggi. Kali ini kami bercerita tentang sebuah rumah ibadah berupa masjid yang dalam proses pembangunannya terjadi sesuatu yang mengejutkan. Atas izin Allah, alam turut campur menyumbang beberapa benda berharga yang didapat dari dalam tanah tempat masjid ini didirikan. Atas sumbangan alam ini, hingga sekarang masjid ini semakin megah berdiri di tengah-tengah Desa Sedinginan yang menyimpan sungguh banyak cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita FM. Kali ini kami berada di Kecamatan Tanah Putih, tepatnya di Desa Sedinginan. Apa yang membawa kami datang kemari adalah suatu cerita yang layak kami ceritakan, menarik bagi kami, tentang pembangunan sebuah masjid yang dibaliknya di proses pembuatan masjid ini, pembangunan masjid ini, ada sebuah kejadian yang jarang terjadi sebetulnya. Itu terjadi di sini. Saat ini kami berada di masjid di Desa Sedinginan, tepat di tengah masjid, tidak dalam waktu sholat. Kami juga bersama Pak Junaidi, pengurus secara langsung Masjid Al-Ikhlas Desa Sedinginan. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2010. Kemudian di sebelahnya ada Pak Uco. Pak Uco adalah warga asli Sedinginan yang berkaitan langsung dengan cerita penemuan sesuatu yang akan kami ceritakan nanti, yang berhubungan dengan pembangunan masjid ini. Masjid ini dibangun tahun 1818, ya, betul Pak ya? Iya, sama. Dengan bahan kayu, tepat persis model bangunannya seperti bangunan yang ada di depan masjid. Konon ceritanya, bangunan di depan masjid ini yang menyerupai bentuk asli masjid ini dahulu adalah rumah tempat penjaga masjidnya, Pak. Betul Pak ya. Hingga pada tahun 1983, warga Desa Sedinginan berembuk ingin menjadikan masjid ini menjadi masjid yang permanen. Menjadi masjid yang permanen, sehingga diadakanlah musyawarah untuk pembangunan masjid tanpa ada donatur, tanpa ada sumbangan dari sana sini. Karena kesepakatan warga Sedinginan, marilah kita mulai pembangunan masjid ini. Tahun 1983, ketika bangunan lama dirubuhkan, mulailah pembangunan masjid ini yang sekarang berdiri ini. Tentu gali pondasi kan Pak? Betul. Nah, di awal penggalian pondasi itu tuh berjarak berapa hari pengerjaan itu Pak, ditemukannya benda itu? Sekitar 1 minggu 7 hari lah gitu. Setelah penggalian pondasi 1 minggu? Iya, 1 minggu. Baik, seperti kita dengar bersama, seminggu penggalian pondasi ditemukanlah sesuatu yang kalau didengar oleh warga lain mungkin akan terkejut. Siapa sangka di tempat yang tidak diduga-duga, tempat yang tidak ada donatur, Betul. akan dibangunnya, kan niat baik ini Pak ya, niat baik mau bangun rumah ibadah, ditemukanlah benda ini bernilai ekonomi sangat tinggi. Nah, mungkin langsung Pak Ucok bisa ceritakan Pak? Waktu itu kami adalah bekerja sebanyak 3 orang. Waktu itu untuk muni tangga masjid yang mau direhab gitu. Ini itu, Pak mohon izin,
posisinya masjid yang lama sudah dirubuhkan Sudah, terlebih dahulu. maksudnya. Oke. Dan itu kami bekerja di waktu sudah selama seminggu kami bekerja di waktu itu kami adalah bekerja sebanyak 3 orang. Waktu itu kawan saya tukang cangkul dan saya tukang mengantar tanah di tempat tangga itu. Ya. Dan Pak Kodi itu yang penjaga apa itu tukang pijak-pijak tanah. Untuk mempadat-padatkan lah gitu. Di waktu itu kami datanglah teman saya memegang cangkul. Iya. Langsung dia menggali. Sudah itu dia menggali, dia dapatlah dia berputar rantai apa saya bilang waktu itu. Dia gali Langsung dia diambilnya rantai itu. Menemukan sesuatu Menemukan di satu penggalian kali itu. cangkul itu. Langsung diputarnya, langsung dia pulang. Waktu itu saya bilang sebentar Pak. Yang dia putar ini berbentuk apa? bentuk rantai apa puso lah gitu. Mobil puso. Rantai puso. Iya, tali pinggang itu. Iya, rantai-rantai yang biasa kita apa ada cangkul. Lebih besar dari rantai sepeda motor. Lebih besar gitu. Nah, rantai kapal kayak rantai kapal. Kayak rantai kapal gitu, besar gitu. Besar. Berbentuk seperti ikat pinggang. Tali pinggang, iya gitu. Nah, sudah itu waktu itu teman saya pulang. Waktu itu Langsung pulang. Langsung pulang dia. Itu langsung pulang. Saya pun terkejut kok mengapa dia pulang sudah berputar. Waktu itu saya nampak lubang itu, saya masukkan ke tangan saya ke dalam lubang itu. Dapatlah saya Ketika dia menemukan itu dia tidak menyampaikan informasi. Tidak ada. Aku ketemu ini. Dia langsung Bapak tahu dia menemukan itu, kan tidak ada ngomong. Nggak ada ngomong. Bapak mengetahui dia menemukan itu dari mana? Saya kan tukang apa Tepat di tanah, sebelahnya? tepat di sebelah dia. Yang Oh, menyangkul. gitu. Ya, ya. Saya mengambil tanah, dia langsung pulang. Dia langsung Tanpa diputar, memberikan tanpa informasi, langsung informasi. Saya bilang itu rantai sepeda, lantar dia apa waktu itu ya kan. Sudah itu dia pulang datang, ada apa ini? Terus saya masuk, dampak lubang saya masuk tangan saya. Di tempat bekas yang tempat digali yang teman digali apa tadi? Rupanya sudah pecah. Apa ini yang dicangkulnya ini? Ya saya masuk, nampak saya dapat saya kepala tali pinggang itu. Oke. Sudah itu saya dapat kepala tali pinggang, itu saya masuk dalam kantong. Kedua kali saya mengambil lagi, dapat sebesar kotak korek api. Kotak korek api yang Iya. Oh iya. Iya, saya ambil masuk kembali. Waktu itu Bapak Kodi ini yang penjaga Bapak, dia pun datang. Waktu itu aku masih masuk ke dalam lubang 3 kali Pak Kodi itu datang. Terasa aku Pak mangkok. Kodi ini siapa Pak? Yang penjaga masjid Penjaga ini. Iya, sebelum iya, yang ini, bekerja sama aku. Iya kan? Penjaga masjid sebelum itu. ini. Waktu itu dia, aku belum dapat cok katanya. Ya aku lepas tangan aku. Oh, diserahkanlah ke Serah dia dapat, rupanya dapat, nampak aku dia nampak lapis, nampaknya emas kayak mangkok gitu. seperti mangkuk. Mangkok. Saat itu tahu tidak Bapak itu emas? Kami itu belum tahu kami bahwa itu emas. Dia kan berbentuk kuningan. Berbentuk kuning ya. Kami masih ya nggak percaya gitu ya kan. Waktu itu bahwa itu emas. Waktu itu Pak Kodi itu sudah apa? Dia langsung disimpannya, langsung diambilnya kunci itu kembali. Ya, langsung dibawa dia ke pasar. Langsung diempasnya. Maka itulah yang kayak padi-padi ini banyak rupanya berserak-serakan. Diketahui itu emas bagaimana? Ada sudah itu waktu itu aku mendapat waktu itu saya lihat sama orang ini emas. Orang yang ikut Ya, menggali atau orang yang sudah membawanya ke toko emas mungkin? Enggak, belum. Ini Belum, waktu Pak? mendapat, waktu dia lewat ini emas katanya. Emas murni katanya. Ketika dibilang itu masih ada juga yang tidak percaya. Ya, maksudnya belum juga. Maksudnya ibarat apa? Ada teman saya adalah langsung dia yang kecil-kecil sebesar padi yang sudah di apa bapak Ya, tadi emas itu. sekecil-kecil. Iya, kecil-kecil kayak padi ya kan apa? Langsung dia mengumpul, langsung diseraknya. Langsung dia tidak percaya bahwa ini emas. Dihamburkan Langsung diambur. Ini bukan emas katanya. Itu emas. Baru sibuk orang, baru sibuk dia mengutip kembali. Emas itu. Dia itu banyaklah orang begitu datang ya kan bahwa itu emas. Yakinlah orang bahwa itu emas. Posisi galian itu di mana? Posisinya itulah di pinggir menara itu. Di pinggir menara itu. Iya. Di pinggir menara, di bagian tepat di tengahnya, di pinggir luarnya atau Di pinggir luar tebing itulah. di tebing luar. itu. Ya, sebelah perbatasan tembok tuh. Situlah yang dapat. Kemudian kan dia tercangkul ini Iya, kan Pak. tercangkul betul. Berarti kan pecah atau Pecah.
Kalau terbelah kan tidak mungkin dia macam tertutup pecah, tanah. masih apa lagi? Pecah sebagian lah. Sebagai kayak berlobang gitu. Berlobang. Iya, berlobang. Dari Masih situlah Bapak kami bisa mengambilkan apa mengambilnya itu. lewat tangan. Apa tidak takut Bapak, mana tahu ada binatang di dalam? Ya, teman saya kan ibarat apa sudah Bapak sudah pergi. Saya kurang yakin, saya terus saya coba, rupanya dapat tali pinggang itu, kepala tali pinggang. Masih ya. Umur berapa Bapak waktu itu? Waktu itu saya umur kelas 5 SD masih hafal lah ya kan. Kelas 5 SD sekitar berapa tahun? 12-13 lah gitu. Ya, kami 7 tahun masuk SD ya kan. Kelas berapa waktu itu? Itu 5 SD. 5 SD. 7 tambah ya sekitar 13 tahun. Iya. Kendi ini ukurannya berapa? Kira-kira. Kira-kira sebesar apa lah gitu. Kendi itu sekitar Ada sebesar 2 genggaman tangan ini. kayak bola menengah anak-anak itulah ya, ada bola atom itu ya kan, yang zaman itulah besar inilah bola. Tali pinggang itu mencapai 3,5 kilo, itu untuk tali pinggang aja. Sementara tali pinggang sudah ditemukan 2 ya. Terus masuk Bapak kepala, satu, aku kepalanya, dia apanya. Ada yang bertabur-tabur tuh teman-teman yang menapat itu ada yang masuk plastik penuh. Ya kan, maksudnya Plastik plastik ukuran 1 kilo. Ada pula Plastik yang ukuran 1 kilo penuh. Ya. Itulah perkiraan dalam 10 kendinya kilo. lumayan juga besar. Dia besar, memang besar. Tapi kan buat lantaran emas itu berat, dia kan terasa 10 kilo ada. Tapi berbagi-bagilah yang mendapat rezeki itu. Nah, ini kan ceritanya begini Pak. Bangun masjid, buka pondasi, emas, bukan emas, ditemukan guci yang pada akhirnya ternyata itu emas. Kan mereka ambil masing-masing ini Pak. Iya Pak. Bagaimana pada akhirnya, ini kan lagi bangun masjid nih. Betul. Masjid Mukhlisin ini sendiri lebih dikenal oleh orang Sedinginan dengan sebutan Masjid Emas. Betul, Masjid Emas. Karena ditemukannya emas Ya, di pojok betul, masjid itu. Masjid Emas. Ada tidak sumbangan dari penjualan emas itu untuk pembangunan masjid? Nah, itu ada bagi saya waktu itu hidup bapak saya, dia menyumbang. Waktu itu saya masih kecil, bapak saya memegang uang itu, mungkin dia menyumbang kepada masjid. Ada yang apa, dia bilang bapak sudah saya sumbang. Di waktu itu tuh walaupun bagaimana udah apa, memang Pak apa ini tetap meminta apa sumbangan ke pasar-pasar Sedinginan itu. Nah, terus. Nah, Ini mohon maaf kalau saya salah. iya. Yang dari saya dengar-dengar, Sedinginan ini kan pusat peradaban dulu. Iya. Pusat peradaban zaman dahulu. Bisa jadi itu entah milik seseorang, milik pejabat kerajaan atau ya itu kita berpikir karena kami belum menemukan data tentang itu. Kalau milik masyarakat Sedinginan sendiri kan tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Tidak ada yang komplain kan? Tidak ada. Siapa juga menimbunnya di masjid ya kan? Milik pengurus masjid juga tidak mungkin. Sekarang kita ambil kesimpulan begini aja lah. Allah titipkan benda itu di situ. Dari hasil penjualan itu disadarkan orang-orang ini berapa persennya disumbangkanlah untuk pembangunan masjid itu, hingga masjid indah seperti ini berdiri di pinggir kaki bukit Desa Sedinginan. Ini maaf nih Pak, setelah itu ditemukan, ya ini kan kita pikiran manusia, bahwa di ujung pondasi di sini temukan emas, apa tidak dicoba dicari tempat lain di sudut-sudut masjid ini? Tidak pernah. Tidak ya? Ya pokoknya itu ditemukan sudah Sudah ada. dibagikan masyarakat, ada yang mengambil sendiri, ada yang dibagi-bagi, hasil penjualannya sebagian digunakan untuk pembangunan masjid yang sampai saat ini berdiri megah seperti ini. Cantik masjidnya Pak, suasananya sejuk ya kan. Udah itu udah. Dulu kan Pak Kodi yang mau begini. Dia cerita ada mimpi, dia bermimpi tu. Di dalam masjid masih ada gitu, dia keluar sini besok. Dia mimpi Pak Ibnu pengurusnya lama tu Kodi tu. Cerita sama Pak tu kan. Masih ada lagi satu di tengah masjid ni. Tapi dia ambil, dia keluar sendiri besok. Kata tahu apa, dia bilang lagi ni. Kata apa lagi cerita dia mimpi ni, dia mimpi dia kan. Saya dah enggak. Iya. Jadi tujuan kita bercerita ini Pak, Ya.
Tidak ada maksud kita mau membesar-besarkan kejadian penggalian emas ini, tidak. Enggak, Iya. betul. Tidak ada juga kami keinginan untuk setelah kami bercerita ini datang orang mengeksplorasi, dibongkar masjid kita nanti kan, tidak. Nah, ya. Ini hanya sekedar menceritakan kejadian di masa lalu Iya, betul. yang unik, bisa disaksikan sama kawan-kawan. Ada masjid yang berdiri dibantu oleh biaya emas yang ditemukan pada saat proses pembangunan, kan gitu Pak. Betul. Tidak ada maksud kita, wah setelah ini orang ada. Ternyata kalau gitu bongkar aja masjidnya kan, enggak gitu. Itu tidak tujuan kita. Masjid ini sudah sangat indah, cukup bersihnya, cukup bentuk-bentuk seninya. Saya suka berada sini, cantik Pak, di pinggir kaki bukit lagi kan. Mau di tengahnya ada emas, itu Allah saja yang Ya Allah tahu dia mimpi. Sementara masjid ini kan hidup juga dengan infak, sedekah orang-orang mukmin, ya kan. Ya. Setelah itu Pak, setelah ditemukan tadi, berjual belilah barangkali gitu ya. Apa yang terjadi pada masyarakat Sedinginan ini? Ya, terjadinya pada masyarakat ini dia mungkin dia ibarat apa? Ya nggak biasa-biasa, maksudnya kalau bagi yang mau dapat mungkin gembira kan gitu. Nah, bagi yang apa dia terus begitu. Waktu itu dapat siang malam hari hujan dia sibuk, banyaklah masyarakat tuh mencari. Ya. Nah, untuk Tapi tidak berusaha mencari menggali di seputaran enggak masjid. mengambil yang banyak keluar itu Bang. Ya? Banyak keluar waktu itu tuh, ada yang dapat 1 emas kayak itu kumpul-kumpul, banyak keluar lagi. Ada setengah emas ya. Nah, ada yang setengah Di emas. seputar sini. Iya, ya, seputar di pasar itu aja. Jadi, Nah, di pasar tempat napak tadi. Nah, waktu itu mungkin dia sampai belum itu Pas berserak. banyak Itu serak. hari hujan, dan ada hujan. Tanah itu kan lumpur dulu, belum jalan batu lagi. Habis jalan apa? Dan saya belum di aspal kan. sekitar masih 1 bulan masih cari orang. Ada Dan sebulan nggak ada dapat. orang. Iya, iya. Kecil-kecil Nah. lah. Ada nggak bekas peninggalannya? Ada nggak yang emas yang belum dijual? Oh, nggak ada. Dan ada habis mana. Habis. Waktu itu kalau mangkok dipertahankan mangkok Pak itu Kodi sekitar itu. 5 tahun itu. 5 tahun. Itulah Gubernur Soleh. Mangkoknya bentuknya Bentuk seperti cuci tangan kita sebesar ini. Saya dengar juga ada mangkok bentuknya timbal balik. Ya pakai tutup tuh. Oh pakai tutup, Kayak bisa gitu. ditutup. Enggak, Ya. dia 2 tuh mangkoknya tuh. Waktu itu Ya. dia dapat waktu itu diisinya air, siapa mau minum silakan. Waktu itu buat orang Kodi. Nah, tapi 1 mangkok dia 2 mangkok dan 1 lapis itu masih berdempet. Baru dibuka bagus gila. Mas lunak ya. Mangkok dulu nak, Ya. ini didempet. Nah. Murni kan. Mas Murni. Ada cincin-cincin gitu nih. Ada kawan teman yang datang itu ada yang dapat cincin 5 emas beratnya, langsung dia Pakai. datang tuh dapat. Ah, Ada apa? langsung Nanti cincin ada. dia jadi. Saya Nanti luar ada juga biasa. ya. Ada. Rasa-rasanya orang sengaja meninggalkan benda seberharga itu tidak. Mungkin tak kejadian alam, entah apa yang terjadi di sini pada masa itu, Iya itu. sehingga dititikkan pada sebuah tempat masjid untuk mendapatkannya, sehingga jadilah masjid semegah ini. Itu aja kita ambil nilai positifnya. Iya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa tidak ada maksud kami setelah kami sampaikan video ini akan ada orang mengeksplorasi. Ada tidak emasnya seperti Bapak sampaikan tadi di tengah masjid ini, bahkan mungkin ada emasnya lagi. Iya, Ada yang menyampaikan lewat mimpi. Tidak ada maksud kita agar ini digali, tidak. Iya. Kita sampaikan ini cerita menarik. Iya betul. Iya betul. Ya kan? Syukur-syukur ada yang punya data bahwa di sini dulu pusat perdagangan misalkan. Iya. Betul. Kita akan coba gali terus karena channel kita Pak, channel YouTube kita ini bercerita seputar konten yang berhubungan dengan sejarah dan kehidupan sosial, membantu-bantu orang. Jadi sejarah seputar Riau dulu terutama, kemudian tidak menutup kemungkinan ke daerah-daerah lain akan kami gali terus, tapi tidak dengan tujuan merusak apapun. Iya. Ya Pak ya. Iyalah. Jadi kita bercerita ini Iya, orang iya. dengar-dengar emas, Iya. tahu-tahu ada yang datang Iya, bulldozer. Iya. Iya. Kan itu tidak harapan kita. Iya. Iya. Kita bercerita, jadi cerita saja yang menarik. Ini negeri Sedinginan ini sudah aman, tentram, damai. Betul. Saya tenang di sini Pak. Kelapa banyak. Saya kemarin datang ke sini minta kelapa. Kelapa gading itu banyak di sini. Iya, Pak. Ini bentuk-bentuk kelapanya kayak berada di pinggir laut. Kan? Iya ini begini. Nah, di balik cerita ini, masjid sudah berdiri, masyarakat di sini sudah tenang. Apa harapan Bapak-bapak? Sekarang kami ini hari kami yang bilang pengurus masjid tidak ada kok pakai gaji dia nak. Jadi kalau dapat minta tidak pakai gaji atau yang paling berhati sebulan untuk pengurus pula yang
Oh. Sini. Ya mudah-mudahan didengar ya Ah, Pak iya, ya. iya. Nanti Ya, kan ada dapat- komunitas juga ya kan. Dapat ratus, Mudah-mudahan dari ya. tayang ini ada yang mendengar. Iya. Nah, Ada juga. ya kita Kalau sedikit sumbangan mengetuk masyarakat, hati, mengetuk iya, hati. Iya, iya. Kalau sumbangan masyarakat kan lah, kadang dapat 500, 300 ribu seminggu. Hari Jumat kan pingat, ada minggu anak, ada. Jadi perlu banyak. Kadang ada listrik mati dari listrik, buang air putus, beli minyak apa, minyak apa, mesin apa. Ini apa namanya? Bapak yang ngurus langsung sekarang? Kalau sekarang ini lah, saya yang ngurus yang untuk menjaga lah pokoknya. Iya. Ini kalau dulu ada boleh dah. Ya, kalau dari sendiri kan ada infak-infak, nggak mungkin Bapak anukan sendiri ya kan? Ada. Kecuali izin sama umat ya, Ah, nggak iya, apa. iya, Ini iya, iya. umat kan nggak ada menyampaikan itu. Nggak. Bapak sampaikan di sini nggak masalah. Iya, iya, yang sebagai apa lah. Benda halal kan. Iya. Siapa benda? Ini bapak sini lah. Ah ya, ini Bapak ini bendahara, bahkan yang memegang uangnya sendiri Iya, iya. masih berpikir. Iya, Karena Bapak tidak akan mungkin menggunakan tanpa izin umat. Iya, iya. Ya, itu harapan Bapak gitu kan. Nah kalau Pak Uco mungkin ya aman-aman aja, harapannya janganlah sampai di ini Pak ya, di apa namanya, setelah kita bercerita ini jadi pula pencarian orang ke sini kan, pinggir-pinggir masjid dicongkel-congkel kan. Ya, sekali lagi itu bukan harapan kita. Itu saja mungkin, mohon maaf atas segala kesalahan cara kami bercerita Iya, mengenai benar. ini. Iya, Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat di sini ataupun masyarakat Indonesia secara umum luas. Insyaallah. Jangan lupa subscribe, komen dan share video kami jika menarik bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.